Punyalah ilmu kalau pengen bahagia. Kuncinya hidup ini ada di ilmu. Rumusnya kalau bahasanya Farabi, apa saja sih yang berharga untuk dijadiin ilmu biar kita bahagia? Ya semua ilmu. Baik itu tentang being itu segala hal yang ada, atau tentang fisika, barang-barang yang bisa dijangkau oleh panca indera, atau metafisik, segala yang di luar jangkauan panca indera, atau tentang intelek. Intelek itu kemampuan manusia, dimensi rohaninya, atau tentang intelligible. Intelligible itu segala yang bisa dipahami dan difikirkan oleh manusia, fikirkanlah. Jadi kunci pertama untuk bahagia, perdalam pengetahuan. Semakin orang wawasannya luas, semakin kesempatan dia untuk bahagia juga luas. Semakin kita wawasannya sempit, semakin kebahagiaan kita juga sempit. Kalau kamu ngertinya bahagia itu hanya makan dan minum, ya yang kamu kejar hanya itu. Atau makan minum seks, ya kamu ngejarnya hanya 3 itu. Atau makan minum harta, ya kamu ngejarnya cuma 3 itu. Tapi semakin wawasanmu luas, semakin kamu ngerti bahwa bahagia itu gak cuma itu. Bahagia juga variabelnya bisa di-ranking, mana penting, mana tidak penting, dan seterusnya. Terus kebahagiaan juga akan berujung pada Tuhan sebagai kebahagiaan puncak. Kenapa? Ya ini nanti Farabi yang mewarisi Aristoteles dengan teori supreme ultimate cause. Jadi sebab puncak. Ilmu apapun itu kan nanti akhirnya juga dari sebab pertama. Karena ilmu itu kan rumusnya sebab akibat. Sebab akibat, nanti yang sebab ini jadi akibat, ada yang menyebabkan lagi. Yang sebab ini yang menyebabkan tadi dia jadi akibat, ada yang menyebabkan lagi terus. Dan di ujung ada ultimate cause, dan itulah Tuhan. Jadi maka pengetahuanmu apapun, kalau kamu ingin bahagia, orientasinya harus ke Tuhan, harus menuju Allah. Jangan ada ilmu, jangan ada pengetahuan yang bikin kamu malah jauh sama Allah. Berarti kamu menjauh dari kebahagiaan. Karena arah logisnya pengetahuan, arah logisnya ilmu itu menuju Allah. Misalnya ilmu fisika, ilmu tentang hewan. Hewan itu ada sebabnya. Sebabnya hewan ya bapaknya hewan disebabkan oleh kakeknya hewan disebabkan oleh buyutnya hewan disebabkan oleh canggahnya hewan disebabkan oleh apa ndukure canggah, gantung sewur disebabkan oleh bapaknya gantung sewur dan seterusnya. Terus sampai ujungnya pasti ketemu Allah, ultimate cause. Belajar tentang laptop ini ya asalnya ini mereknya apa? Mereknya Dell. Iya toh. Aslinya mungkin rakitan Singapura ini bahannya dari apa, terus sebabnya dari mana, sumbernya dari mana, sumber itu dari mana, terus puncaknya pasti ketemu Allah. Setiap ilmu sadari hierarki puncaknya. Nah, itu berarti ilmumu akan semakin mendekatkanmu pada Allah. Itu bahasanya Farabi, ultimate cause. Prosesnya gimana? Yo, pemahaman semacam ini itu bukan pemahaman yang luar biasa, katanya Farabi. Bisa diperoleh otomatis. Anak kecil aja juga ngerti kalau bapak dari kakek dari simbah terus ke atas. Dan pasti ada ujungnya, nggak boleh nggak ada ujungnya. Nggak masuk akal kalau nggak ada ujungnya. Dan ujung itu sebab pertama, otomatis.
Atau yang kedua otodidak, belajar sendiri, baca buku sendiri. Atau yang ketiga otoritas, itu kata-katanya hilang. Otomatis, otodidak, otoritas. Otoritas itu dari orang yang dipercaya. Jadi kunci bahagia pertama adalah pengetahuan. Kenapa pengetahuan? Kenapa pengetahuan adalah kebahagiaan? Karena bahagia itu berarti kan orang puas. Puas berarti merasa tuntas. Kalau belum tuntas orang tidak akan bahagia. Harta, apalagi kekayaan, apalagi materi, itu dalam dirinya sendiri nggak ada nilainya. Dia ada nilainya kalau dihubungkan dengan kita. Jadi kepuasan itu menunjukkan kebahagiaan. Dan berarti apa? Sikap puas ini jadi kuncinya. Untuk bisa sampai ke level puas, kan kita harus tuntas. Untuk bisa nyampe ke level tuntas, kita harus paham. Kalau enggak ya enggak ngerti. Kamu harus paham berapa kuatnya perutmu menampung makanan. Kalau enggak, makanan akan jadi bencana. Kamu harus ngerti titik di mana alhamdulillah sudah kenyang dan puas. Kalau enggak, bahaya. Kadang-kadang kan mumpung makan gratis, terus kamu makan sebanyak-banyaknya, nggak ngerti kapasitasmu. Wassalam sudah. Nggak jadi enak makanan itu. Kamu harus ngerti di titik mana kamu puas. Untuk ngerti titik puas itu kamu butuh pengetahuan. Maka pengetahuan itu sumbernya kebahagiaan. Kamu harus paham seluk-beluk jiwamu tadi, yang daya-daya tadi. Oke, ketika pengetahuan sudah lengkap, kamu ngerti porsimu dan proporsimu, hidupnya jadi enak. Oh, kapasitasku sekian, berarti makanku paling banyak ya 2-3 piring lah. Kecuali ya kalau gratis boleh lah ditambah 2,5, 3,5. Kemudian minumnya segelas, ya kalau mumpung gratis ya bawa 2 gelas lah. Kalau masih boleh ngambil lagi, bawa plastik atau bawa botol sendiri misalnya. Lo itu kan fakta paling enggak ngerti. Lo ketika kamu tahu batas, berarti kalau sudah 3 piring sudah, jangan dilanjutkan 4 piring. Kalau dilanjutkan 4 piring, dia akan jadi sumber masalah, nggak jadi bahagia, nggak jadi puas. Istri cukup 1, kekuatanku 1. Kalau 2 enggak nyampe, nggak kuat. Itu ngukur kekuatan sendiri. Ya poligami kan boleh aja, katanya Quran boleh, tapi ukur kapasitas. Nah, wah kalau istrinya 1, lah kalau satu-satunya sedang libur, nggak ada cadangannya Pak. Apa-apa itu kan ada cadangan. Wong ya kan listrik mati ada genset kan tetap nyala. Lah kalau istri 1 off kan satunya on. Kalau dua-duanya off ya berarti harus ada yang ketiga Pak. Jadi ya. Oh, iya. Iya, mikirnya sampai ke situ. Oke ya, jadi sumbernya kebahagiaan itu pengetahuan. Kenapa pengetahuan? Karena dengan pengetahuan kamu ngerti batas, kamu ngerti titik puas, kamu ngerti kapan itu tuntas, kapan itu belum. Nah, di situ kuncinya kebahagiaan. Termasuk yo jiwa harus sempurna, implementasinya harus tuntas, dan seterusnya. Itu juga semua butuh pengetahuan. Kenapa tadi kamu sabar, kamu jujur kok merasa masih sumpek? Pengetahuanmu yang kurang tentang kejujuran dan kesabaran. Belajar lagi. Kamu sedang salah paham. Harusnya kamu pasti bahagia kalau sudah jujur. Nggak ada saya menyesal Pak jujur, gara-gara jujur terus ada masalah. Enggak, mungkin kamu salah paham. Coba ditambah lagi pengetahuannya. Jangan-jangan itu bukan masalah. Jangan-jangan kalau kamu nggak jujur, masalahnya lebih besar. Nah, itu hubungan pengetahuan dan kebahagiaan.